حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul azizul karim. Wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli ma anta alamu bihi minni fa in utta fa'ud alayya bil maghfirah. Allahumma ighfirli ma wa anta bihi min khillam af'alhu. Allahumma ighfirli ma taqarrabtu bihi ilaika bilisani summa khalafahu qalbi. Allahumma ighfirli saqatati alfazi wa syahawatil janani wa hafawatil lisani. Doa mohon ampun telah disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub bahwa doa tersebut adalah doa Sayyidina Ali. Ini doa Sayyidina Ali ya, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana doa ini lafadznya sangat ringkas tetapi mengandung didikan jiwa yang berburuk sangka terhadap dirinya sendiri dan mencatat kelalaiannya. Sayyidina Ali dalam berdoa ini meminta pengertian kepada Allah dikala beliau berniat baik tetapi belum kesampaian, melainkan melaksanakan. Kemudian beliau memohon belas kasihan kepadanya tentang apa yang beliau ucapkan dan bertindak menyalahi ucapannya sendiri, sebab yang demikian itu adalah termasuk kemunafikan. Selanjutnya beliau memohon dari terplesetnya ucapan yang keliru, karena hal tersebut bisa membawa kepada perpecahan. Hati-hati, saunul lisan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu menjaga lisannya. Selanjutnya beliau memohon ampunan dari terplesetnya ucapan yang keliru, karena hal tersebut bisa membawa bencana kepada perpecahan. Dan juga beliau memohon ampunan atas keinginan-keinginan hati dalam memandang sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asya an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asya an tukrihu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang yang diinginkan, yang dicintai oleh kita menurut Allah tidak baik. Kadang menurut kita tidak baik, menurut Allah baik. Makanya harus kita ada namanya istikharah. Kalau istikharah langsung dari Allah yang menginstruksikan terhadap kita. Pada hakikatnya keinginan-keinginan yang tidak diridhai Allah itu terdapat jerat-jerat setan yang menjerumuskan manusia. Nah, dari situ maka hendaknya kita sering-sering berdoa sebagaimana doa Sayyidina Ali ini, ya. Doanya tadi dibacakan, artinya wahai Tuhanku, ampunilah aku apa yang Engkau lebih
mengetahuinya daripada aku. Jika aku kali maka kembali, maka kembalikanlah aku dengan ampunan, wahai Tuhanku. Ampunilah aku yang aku janjikan berupa kebaikan yang tidak aku kerjakan, wahai Tuhanku. Ampunilah aku apa yang aku gunakan untuk mendekat kepadamu dengan lisanku, kemudian hatiku yang menyalahinya, wahai Tuhanku. Ampunilah aku dari terplesetnya ucapan, keinginan jiwa, dan hampanya omongan. Ya. Kita baca doa, mudah-mudahan kita terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi yang sangat cerah ini kita membaca surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini makkiyah, turunnya di Mekah. Surah ke-89 dan 30 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Wal layalin ashr, demi malam-malam 10. Wasyafa'i wal watr, demi yang genap. Wal watr, dan yang ganjil. Wal laili, demi malam. Idza yasr, Allah berjanji. Allah bersumpah atas nama fajar, waktu fajar, atas nama malam hari. Wal laili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Hal fi zalika qasamul lidhi hijr, apakah pada demikian itu qasamun, sumpah, lidhi hijr, bagi yang memiliki akal. Hijr itu akal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidak akan taro kamu lihat, kaifa bagaimana, fa'ala telah berbuat, rabbuka Tuhan kamu, bi'ad terhadap kaum Ad. Iram dzatil imad, penduduk Iran. Penduduk Iran. Iram dzatil imad, penduduk Iram. Iram di sini Zatil imad, mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Zati imad itu tidak memiliki. Allati, yang lam yukhlaq, diciptakan. Misluha, misil sepertinya, bil biladi, pada negeri-negeri. Wasamuda alladzi, dan kaum Samud, alladzi, yang jabu, mereka memotong as-sakhra, batu-batu besar. Jadi sampai sekarang berarti ayeuna sok motongan batu besar, ayeuna turunan Nabi itunya Samud. As-sakhra, batu-batu besar, bilwad, di lembah. Wa fir'auna, dan Fir'aun, dil autad, yang mempunyai bangunan, yang mempunyai bangunan yang besar berpasak. Alladzi taghaw fil bilad, yang mereka sewenang-wenang, fil biladi, di dalam negeri, tidak punya aturan. Fa aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat dalamnya kerusakan, banyak melakukan kerusakan di dalamnya. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab, fasabba, maka menimpakan alaihim, kepada mereka, rabbuka Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Sauta, cambuk, adab, siksa. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhan kamu benar-benar mengawasi. Ba'amal insanu idza, fa'amal insanu, maka adapun manusia, idama, apabila ibtalahu, mengujinya, Rabbu Tuhannya, fa'akramahu, lalu dia
memuliakan wa na'amahu dan memberinya nikmat, fayaquluna maka berkata semua, Rabbi Tuhan kami akramni, dia telah memuliakan ku, wa amadan adapun idama apabila ibtalahu, dia mengujinya apabila faqadara lalu dia menyempitkan, alaihi atasnya rizqahu rizkinya, fayaqulu maka dia berkata, Rabbi Tuhanku ahani, dia telah menghina aku. Kalla sekali-kali tidak, bal bahkanlah tidak, tukrimun kalian memuliakan al yatim kepada anak yatim, wala ta'abbuna dan tidak kalian saling menganjurkan, ala ta'amil miskin atas atau untuk ta'amin memberikan, al miskin orang miskin, ada yang fakir, ada yang miskin. Kalau fakir adalah kebutuhan 10.000 dapat 5.000. Kalau miskin kebutuhan tidak dicukupi, kebutuhannya 9.000, kebutuhannya 10.000 dapat 9.000. Kalau fakir miskin kebutuhannya 10.000 tidak dapat apa-apa, itu fakir miskin. Ya fakir dan miskin. Wa ta'kuluna dan kalian memakan, at-turasa warisan, aklan memakan, lama dengan mencampur adukan, wa tuhibbuna dan kalian mencintai al-malu, dan kalian mencintai al-malu harta, hubban kecintaan, jama'an banyak berlebihan. Jangan mencintai dunia berlebihan, biasa aja dunia. Itu amal lidunya karena ta'isu abadan wa amal li akhiratika karena katamu tugadan. Carilah dunia seakan-akan hidup selamanya, dan carilah akhirat seakan-akan kita mati besok. Artinya santai aja. Jadi orang bertauhid itu santai, tidak pernah galau. Apapun yang timbakan musibah atau apapun yang timbakan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, bersabar, mudah-mudahan takdir kita baik dan Allah jauhkan daripada kehancuran, daripada ketidaksuksesan, dekatkan dengan kesuksesan, kebahagiaan dan keberhasilan. Amin ya Allah ya rabbal alamin, dan istiqomah ya Allah. Kalla idza dukatil ardu, kalla sekali-kali tidak, idza apabila dukatin diguncangkan, al ardu bumi, lini cek orang maya lini, dakan guncangan, dakan itu adalah guncangan, kosakatanya dakan guncangan, kayak di mana Bun? Kayak di Padang ya, banyak guncangan. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, wajah dan datang rabbuka Tuhan, wal malaku dan malaikat saffan berbaris malaikat. Waji yauma idin dan datangkan, yauma idin pada hari itu, bi jahannama di neraka jahanam. Yauma idin pada hari itu, di mana meng kotor kia, aduh. Kotor meng atau meng. Yaumin pada hari itu, yatadakkaru menjadi ingat atau sadar, al insanu siapa? Manusia, wa anna dan sesungguhnya, tapi bagaimana, lahu baginya, az-zikra kesadaran. Di sini ada wala tahalduna, tafsir Jalalain. Dan kalian tidak mengajak diri kalian atau orang lain, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin, kasih fakir miskin, anak yatim, 2,5%-nya keluarkan dari 1 juta. Wa ta'kuluna turasa, dan kalian memakan harta pusaka. Harta pusaka itu harta waris.
akalan lama, dengan cara mencampur adukan tanpa segan-segan lagi. Maksudnya kalian mencampur baurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian, atau kalian mencampur baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri. Gak boleh. Perempuan mah dapatnya setengah, kalau laki-laki satu. Kenapa setengah? Karena perempuan mah dapat dari suami. Kalau suami harus ngasih kepada istri, sebenarnya sama. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan sehingga kalian merasa sayang untuk menafkahkan di jalan kebaikan. Karena harta telebar dek dikeluarkan dah. Jam. Ampun dah. Ganggu pisanan si Mema. Tar ini kan bermasalah ntar. Allah Subhanahu wa taala, tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengingkari keyakinan atau setelah mengingkari keyakinan manusia, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya dengan tujuan menguji, maka manusia meyakini bahwa hal itu suatu penghormatan baginya dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Padahal tidak demikian, justru hal itu merupakan ujian dan cobaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah, yang artinya apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Quran surah Al-Mu'minun 23:55 sampai ayat 55 sampai 56. Demikian juga di sisi lain, apabila manusia itu diuji dengan rezekinya sempit, maka mereka meyakini bahwa hal itu penghinaan baginya dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak. Ya, miskin atau kaya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kaya ujian, miskin ujian. Kaya berarti serba ada orang kaya itu serba ada, tapi yang punya kekayaan bukan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Miskin serba tidak ada, sebenarnya Allah menguji apakah sabar atau tidak. Sekali-kali tidak, Allah bukan benci, bukan menghinakan. Quran surah Al-Fajr 89-17, yakni keliru apa yang mereka sangka, masalahnya bukan itu. Sesungguhnya bagi Allah bisa saja memberikan harta kepada orang yang dicintai, dan yang tidak dicintainya juga bisa sajalah menyempitkan harta kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintainya. Tetapi yang menjadi tolak ukur dalam hal ini hanyalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat menemui dua kondisi itu, kelapangan dan kesempitan. Bila keadaan yang maka dituntut supaya bisa syukur. Jadi kalau Allah mencintai seseorang dan memberikan hartanya, banyak orang yang tidak dicintai oleh Allah tapi hartanya banyak. Itu makanya ujian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan, dan dia bisa bersyukur. Supaya bisa bersyukur, jadi Allah tuh ya, contohnya bro di jero bro di pantong alayah di tengah imah digigir petikan di hanap alan sejabrik digigir sejambrong di korong. Reketon loba kelibuk. Rumah 4, bulasna mengkilat, budakna tararaat, istrina opat, minum oge aqua, tiung oge disensa, mobil Avanza, tiung Zoya ngan hanya kal salakina kagoda ku anak SMA, percuma, berarti hartanya tidak waluya. Dengan itu Allah berikan miskin dan kaya adalah ujian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya dan ketaatannya. Ya.
unzur maqala wala tanzur maqila. Atau innallaha la yanzur ila suwarikum Allah itu tidak melihat, rupanya Allah itu tidak melihat kekayaannya, banyak hartanya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kulubikum, hatinya. Zikir ke Allah ente, gitu kan? Zikir kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat gak? Gitu. Dan bila keadaannya fakir maka dituntut supaya bisa sabar, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang hebat itu berserta orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri wal was-shalah. Minta kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta ketenangan jiwa. Kita jangan tenang ketika hartanya banyak. Minta sama Allah jag-jag waringkas. Di imah loba beas nu nagih henteu aya, otakna cerdas, heglempang oge selalu ikhlas, pamajikan someah di imah loba beas bager, budakna sararoleh raos teh tanya. Istrinya senyum simpul, lek aya mamen tak aya mamen. Itu bahagia saja. Jadi orang bertauhid tadi naon fine, tenang-tenang saja. Firman-Nya bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Jangan sekali-kali tidak memuliakan anak yatim, harus dicintai anak yatim. Cintailah anak yatim. Karena Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita, ya, kita cek dulu, ya, di sini Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Lagu. Coba kita dengarkan lagu anak yatim. Dengarkan lagu anak yatim. Harus memuliakan anak yatim. Quran surah Al-Fajr 89 ayat 17. Dengarkan ya. رجل صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل pada hari فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا عاطفا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
قال له Apa yang membuat menangis wahai anak? يبكيك أيها الصائم Apa yang membuat menangis anakku? Anak yatim gitu. فقال له الصبي Anak itu menjawab, qala lahu as-sabi وهو wa huwa lam yarib. Tidak tahu, bertanya itu Nabi SAW. Dia tidak tahu. صلى الله عليه Dia tidak tahu. أيها Doakan aku wahai seseorang. Rasul begitu. فإن Bapakku wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. مع رسول الله Bapakku wafat wahai Rasul. وأمي Ibuku lalu menikah dengan orang lain. تزوير أبي Jadi anaknya sendiri karena ibunya menikah lagi. Mereka mengambil rumahku, Pak Hud, dan memakan hartaku. Jadilah aku seperti yang engkau lihat, عاريا telanjang, kelaparan, sedih dan hina. ذليلا فلما أتى Ketika tiba-tiba hari Aid, رأيت الصبيان aku melihat teman sebaya aku bersama bermain. فتشتت Aku jadi bertambah sedih, lalu aku menangis. بكي فقال له Nabi SAW menawarkan. Aqwalallahu Nabi SAW, صلى الله عليه وسلم Ama turidu an aku nalaka aba? Apakah kau mau aku jadikan bapakmu? لك أبا وعاد Aisyah, ama Aisyah jadi ibumu. Aisyah jadi ibunya. Fatimah jadi saudara perempuanmu. ولي Ali jadi pamanmu. من والحسن Hasan dan Husain menjadi saudara lelakimu. وقال له Qala lahu as-sabi, anak itu lalu menim. أكيد Bagaimana aku tidak mau wahai Rasulullah? Berarti dia mau. يا رسول الله La arda ya Rasulullah. Kaifa? Bagaimana aku tidak mau wahai Rasulullah? Bagaimana? فأخذه Segera Rasulullah mengambil anak itu صلى الله عليه وسلم وتوجه dan membawa ke rumahnya. إلى داره فأطلق Anak itu disuruh berdiri tegak dan diberi pakaian air. العين فخرج Fakhraja as-sabi yal'abu ma'as sabyan. الصبيان Lalu anak itu keluar bersama berteman-teman sebayanya bermain. فقال له Anak-anak yang lain bertanya, كنت kamu berdiri di antara kamu, sebelumnya kamu menangis. Kenapa? بيننا الآن تبكي وما Sekarang apa yang membuat dapat tersenyum? Apa yang kamu tersenyum? فقال لهم Faqala lahu. Anak itu, كنت جائعا semula aku lapar, sekarang jadi kenyang. وكنت عاريا Semula aku telanjang, lalu aku diberi pakaian. وكنت Semula aku بغير tidak punya bapak. أبي Wa kuntu bi ghori abi. فأصبح رسول Sekarang Rasulullah SAW menjadi bapakku. Jadi jelas
baginda Nabi Muhammad SAW sebagai ayah dari semua anak yatim. Hancur bagi orang yang menghancurkan anak yatim. Aisyah jadi ibuku, Fatimah jadi saudara perempuanku, Ali jadi pamanku. Hasan dan Husain jadi saudara laki-lakiku. Anak-anak yang lain lalu berkata, faqala al-sibyan, oh seandainya bapak-bapak kami wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah, jadi tersentuh sekali kisah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang anak tadi, kesimpulannya dia menunduk, tidak bermain dengan teman-temannya. Lalu Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai anakku, kenapa kau menangis? Kenapa menangis? Anak itu menjawab, ya Rasulullah, orang tuaku, bapakku perang dan meninggal, wafat. Dan ibuku kawin lagi. Aku ditinggalkan seperti ini. Dan ibu dan ayah tiriku mungkin itu ya, makan hartaku, tidak mengurus aku. Maka aku seperti ini, telanjang, tidak bermain, menangis, sedih sekali. Dia mulai. Maka dengan itu Rasulullah SAW menawarkan, maukah kau jadi anakku? Mau jadi anakku? Jawab anak itu, mau sekali dong. Maka gak mau, masa gak mau diangkat jadi anak angkat atau anak yatim tersebut. Hasan Husain menjadi teman-teman sebayamu, Fatimah sebagai bibi ya, Ali sebagai paman, dan Aisyah sebagai ummi atau ibumu. Mau gak? Dan anak tersebut mau. Seterusnya anak tersebut bisa bermain dengan teman-teman sebayanya, sendagura memakai pakaian yang bagus. Begitulah. Dengan itu kita cintai anak yatim. Jangan sampai anak yatim kita tidak makan, sakit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Jadi yang memakan harta anak yatim, demi Allah orang tersebut akan hancur. Maka kita harus cintai anak yatim. Jangan sampai anak yatim kita terbengkalai. Dan minta doanya mudah-mudahan satu komplek ini ya, satu jajar saya kebeli ya, gitu kan. Buat anak yatim ada pegawai anak yatim semasuk. Doakan biar menampung orang-orang yang tidak mampu. Karena terbaik orang tersebut adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling hebat itu orang yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Jadi firman-Nya, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Quran surah Al-Fajr 8-17. Dan kalimat terkandung perintah supaya memuliakan. Ini adalah ayat perintah memuliakan anak yatim semampunya ya kita. Dalam sebuah hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, sebaik-baik rumah pada kaum muslim adalah rumah yang ada anak yatim. Ya doakan kami saya bisa
mengurus anak yatim ya. Kalau hari ini masih bisa mengurus kucing saja saya. Kucing saya kasih makan. Ada orang yang minta-minta, tapi doakan ya. Orang yang suka bersedekah yakin Allah melimpahkan. Ya. Jadi kalau ada anak yatim, tapi alhamdulillah sekarang saya punya anak yatim juga banyak ya. Di Jakarta ada, di Garut ada. Jadi kalau yang mau menyayangi anak yatim, karena jelas ini perintah Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah saya di sini di Gading Putra Kota Timur, Desa Jelegong, Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek ya. Jadi sebaik-baik rumah pada kaum muslim adalah rumah yang ada anak yatim, yang diperlakukan dengan baik. Bukan di anak yatim dijual, bukan dijual belikan, dia pakai alat minta-minta, bukan itu. Tapi anak yatim itu diurus dan dikasih makan setara sama anak-anak kita. Jadi terharu, saya nangis sekali karena Rasul sangat baik sekali pada anak yatim. Karena kenapa? Rasul begitu lahir sudah anak yatim, dan 6 bulan dia di yatim piatu. Makanya Rasul berjanji, kalau Rasul dijaga oleh malaikat sama Jibril sama Allah Subhanahu wa taala, kalau anak yatim kita terlantar, maka demi Allah hancur kita kalau mengabaikan anak yatim. Diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah pada kaum muslimin adalah rumah yang ada anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. Kemudian beliau SAW bersabda, saya dengan orang yang memelihara anak yatim di surga nanti hal seperti inilah. Beliau berisyarat dengan jarinya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, saya bersama orang pengurus anak yatim di surga. Dalam riwayat Abu Dawud dari Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dengan orang yang memelihara anak yatim di surga nanti halnya seperti ini. Beliau sambil berisyarat dengan 2 jarinya, yaitu dari jari tengah dan yang dekat dengan ibu jari, seperti gini. Demi Allah, seperti itu. Dan kamu tidak saling mengajak memberikan makan orang miskin. Quran surah Al-Fajr dalam 9, yaitu mereka tidak menyuruh hendak atau kebaikan memberi makan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan tidak saling menganjurkan mengajak dalam hal itu sedekah kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Cinta akan harta berlebihan. Sebagaimana mereka menambahkan dengan mengatakan, dan kejahatan Ibnu Katsir tafsir Qur'ani ya, tafsir ya Ibnu Katsir Riyadhus Shalihin mengatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya. Tuh Rasul mengisyaratkan, kalau kamu masak perbanyak airnya, kuahnya, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah sebagainya kepada tetanggamu, kasih. Ya, tidak akan habis bagi orang yang suka bersedekah. Demi Allah, tidak akan habis orang yang sudah suka bersedekah. Hadis di atas memberikan beberapa faedah. Faedah pertama, anjuran menasihati orang tercinta dan kerabat dengan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, anjuran untuk saling memberi hadiah sesama tetangga, karena hal itu akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kasih ya sama saudara, sama orang tua dan sebagainya. Tidak boleh mengejek kebaikan sekecil apapun, karena semuanya itu makrub. Abu Usman Salim bin Ibnul Hilal. Terusnya dari Anas, hadis Nabawi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata kepada Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim?
Ummu Sulaim radhiyallahu anhu mendengar suara Rasulullah SAW telah melemah dan aku tahu bahwa beliau sedang lapar. Apakah kamu mempunyai sesuatu? Maka Ummu Sulaim pun mengeluarkan beberapa bulatan gandum. Bayangkan Rasul tuh sering laparnya daripada kenyangnya guys. Kalau kita sering kenyangnya daripada lapar, Masya Allah, jauh banget ya kita ya. Kalau Rasul mah sayang kepada orang yang membencinya sayang, yang tidak membencinya lebih sayang. Bayangkan Rasul mah itu. Rasul kalau dilempar, melempar dengan senyum. Melempar dengan batu, Rasul melempar dengan senyum. Rasul kalau berjalan, dia dari belakang. Kalau perang, dari depan. Giliran ada harta, Rasul belakang. Giliran tidak ada harta, Rasul paling depan. Kalau kita berbeda, giliran BLT paling depan. Gitu. Rasul ketika ada perempuan yang bukan mahram, nunduk. Kalau kita cengkat. Giliran ada harimau, Rasul paling dekat, paling depan. Kita sebaliknya. Giliran ada wanita haram, paling depan. Giliran ada harimau, paling belakang. Itu beda kita. Rasul kalau bangun malam itu ambil wudu. Sebelum tidur wudu dulu, gosok gigi dulu, bersih-bersih. Mau tidur berwudu dulu, baca doa kemarin yang sudah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'tu jambi. Ya Allah, kuserahkan dari ujung rambut sampai ujung kakiku untukmu, karena hidup matiku adalah untukmu. Kalau kita berbeda, bangun tidur malam kita mau kemana? Ke air kencing doang, ya. Itu bedanya. Rasul sholat sampai membengkak kakinya. Kalau kita lagi sholat ingat hutang, ingat dagang dan sebagainya. Itu bedanya. Dan mengeluarkan tuduhannya lalu menutupi roti itu, meletaknya di balik pakaianku. Ia juga memberikan sebagaimana padaku lalu mengutusku untuk menemui Rasulullah. Aku pun membawa dan aku dapati Rasulullah sedang berada di dalam masjid yang sedang bersama orang-orang. Aku berdiri di tengah-tengah mereka. Maka Rasulullah bertanya padaku, apakah kamu diutus oleh Abu Talhah? Aku menjawab, ya. Beliau bertanya lagi dengan membawa makanan. Aku berkata, ya. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada orang-orang yang saat itu sedang bersamanya, beranjaklah. Maka mereka pun segera beranjak pergi ke tempat Abu Talhah radhiyallahu anhu, dan aku segera bergegas ke hadapan mereka hingga aku sampai di tempat Abu Talhah radhiyallahu anhu. Maka Abu Talhah radhiyallahu anhu pun berkata, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Rasulullah SAW telah datang bersama orang-orang sementara kita tidak memiliki persediaan makanan untuk menjamu mereka. Nah gini ya, jadi ketika ada tamu sunahnya kita kasih ada makanan gitu ya. Ummu Sulaim berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Akhirnya Abu Talhah pergi hingga bertemu dengan Rasulullah. Maka Abu Talhah menyambut Rasulullah hingga keduanya masuk. Rasulullah bersabda, wahai Ummu Sulaim, keluarkanlah makanan yang kamu punya. Maka Ummu Sulaim pun mengeluarkan roti itu ya. Dari Jubair bin Mut'ah, hadis qudsi. Mut'im, ia berkata, artinya hadis ini, kasihlah sesuai dengan kemampuan kalau ngasih makanan kepada tamu. Jangan diada-adakan sampai menghutang, karena orang yang bertamu ke rumah membawa dosa kita, dibuang di jalan dan dengan rezekinya. Dari Jubair bin Mut'im, ia berkata, sesungguhnya seseorang laki-laki menemui Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sebagai negeri mana yang paling jelek? Ia Mut'im berkata, beliau menjawab, saya tidak tahu. Tatkala Jibril alaihissalam menemuinya, beliau bersabda, wahai Jibril, bagaimana negeri mana yang paling jelek? Dia menjawab, saya tidak tahu hingga saya akan menanyakan kepada Tuhanku SAW. Lalu Jibril alaihissalam pergi dan menetap selama beberapa waktu, lalu datang dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu menanyakan kepadaku tentang bagaimana negeri mana yang paling jelek? Lalu saya menjawab, tidak tahu. Lantas saya menanyakan pada Tuhanku sesuatu tentang hal itu, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjawab, lokasi paling jelek adalah pasar. Masya Allah. Ya, tempat berjualan. Hadis riwayat Ahmad Samuddin As-Sabati Jamil Hadis Al-Qudsiyah jilid 3 halaman 344.
Jadi tempat yang paling jelek adalah pasar. Masya Allah ya. Jadi hati-hati kita. Ya, hati-hati. Di pasar banyak membohong, transaksi yang tidak amanah, terus lagi banyak pendusta ya gitu. Mudah-mudahan kita di pasar jangan banyak berdusta. Jadi yang paling baik adalah kita ketika ke pasar tuliskan yang penting-penting saja. Karena di pasar tempat kejelekan banyak. Teruskan ihfa ya. Tajwidul Qur'annya ihfa, membahas tentang ihfa. Bagian kahiji tina pembagian ihfa nyaeta ihfa aqrab, ada ihfa aqrab. Hurufna sadayana ayat 3 nyaeta ta to dal. Huruf ihfa itu ada 3 ta to dal. Patokanana di mana-mana nun paih atawa tanwin mayunan salah sahijina huruf ihfa aqrab anu 3 maka macana kudu disamarkeun. Sarta nyamarkeunana kudu dideketkeun kana huruf anu 3. Contohna mayuna nun mati mayunan ta sakalimat yan tahuna, 2 kalimat min tahtiha, tanwin jannatin tajri, to yan tiquna, 2 kalimat wa in taifatani, tanwinnya qauman tagin. Nun mati menghadapi dal, andada min dabbah, tanwin kin wa qin wa nudaniyah, ihfa ausad. Besok ihfa ausad ya. Sekarang udah bacakan tentang ihfa aqrab dan besok ihfa ausad. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kita semua, memberikan inspirasi kita sayang kepada anak yatim dan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimatikan husnul khotimah, diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Apakah anak Anda juga? Sekarang hari Jumat al-Barokah, mudah-mudahan Jumat barokah ini kita apapun hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kita kekuatan untuk selalu diakhiri dengan sholawat baginda Nabi Muhammad SAW yang hati-hati bun. Adem sholawat badar sikah. Ini sholawat sikah versi Ki Haji Mukmin Ainul Mubarak SPD, Qori internasional asal Tasik ya. ala
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
menemani Kori Internasional adem, dan mudah-mudahan kita diberikan keberhasilan, dijauhkan daripada penyakit, baik penyakit dunia dan penyakit akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, syukran wa ilaikum assalamah wallahu lumma bikilak wa min tariq. Wassalamu alaikum man tabal huda warahmatullahi taala wabarakatuh.